Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di atas takdir Allah Subhanahu wa taala dengan insyaallah penuh taufik dan keberkahan. Kali ini kita akan melanjutkan menampilkan sosok-sosok yang selama ini mendukung dakwah kita melalui pengobatan. Yang dalam video kali ini beliau Bapak Yusuf Hadi selaku Direksi Pusat ASDP yang sudah lama bertemu saya sejak 2014 insya Allah. Saat di Banyuwangi kita banyak berinteraksi dalam suasana kajian, termasuk juga pernah satu saat ketika terjadi masalah di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk, pada saat itu terjadi kecelakaan, eksiden sedikit mungkin begitu, sampai masuk televisi dan kita didatangkan oleh beliau untuk mensupport secara spiritual, karena memang beliau dalam selama menjabat sebagai JM di Ketapang Gilimanuk sangat aktif dengan kebersamaan dengan kita, kajian kita. Beliau sering hadir dalam kajian hingga sampai beliau diangkat jadi direksi di ASDP Pusat, dan kemudian kita diundang juga dalam pelatihan Ruqyah Syariah yang ada di kantor pusat di Jakarta, hingga kemudian sampai saat ini beliau terus berada di Jakarta, masih menjabat sebagai direksi. Nah, kali ini video yang ada adalah testimoni dari beliau, pengalaman beliau mengenal saya dan interaksi beliau selama ini dengan saya, termasuk juga pernah mencicipi terapi, termasuk terapi di Malang, kebetulan saya sendiri yang juga menterapinya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala cerahkan, Allah Subhanahu wa taala luruskan tauhidnya sehingga kemudian beliau tambah lebih taat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, beliau akan bercerita sesuai dengan apa yang beliau tahu tentang saya dan klinik dan pentingnya pengobatan yang selama ini kita usung, yaitu pengobatan dengan basicnya dakwah yang bersifat sosial, yang tidak menetapkan tarif tertentu, ya seikhlasnya, boleh bisa bilang gitu, atau bisa juga terkadang kita memberi bukan menerima. Semoga itu nantinya bisa memberikan manfaat. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassalam amma ba'du. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf Hadi. Saat ini kebetulan saya selaku direksi di salah satu BUMN di tanah air, dan selanjutnya ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian tentang pengalaman spiritual, religi, dan perjalanan singkat saya. Saya punya pengalaman religi, atau saya katakan pengalaman spiritual, yang awalnya saya berdinas berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Ujungnya saya sampailah di Banyuwangi. Di Banyuwangi saya bertetangga, dan kebetulan alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Pak Dr. Karjo
Beliau adalah rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Banyuwangi. Selain hal-hal yang terkait medis, kita ngobrol dengan berbagai macam nuansa. Saya juga bicara dan ngobrol beliau tentang masalah hal spiritual. Saya tertarik kenapa? Karena saya berpindah-pindah di berbagai macam wilayah kerja, itu selalu berkenalan dengan dikatakan orang-orang pintar di wilayah masing-masing. Di sana kita mendapatkan beberapa pembekalan spiritual, dan juga ada diamanatkan yang namanya pegangan seperti sabuk, kalung, dan lain sebagainya. Saya merasa ada ketidaknyamanan yang saya rasakan karena begitu banyak hal yang ada dinamakan pegangan seperti itu. Saya berpikir perlu saya konsultasi lebih jauh kepada Ustadz Arif, dan konsultasinya beliau bagaimana memberikan pencerahan tentang ketauhidan. Beliau berbicara tentang masalah bagaimana kita mengenal Allah dan berlindung hanya kepada Allah, tidak tergantung dengan makhluk apapun kecuali hanya berinteraksi, tapi tidak memiliki ketergantungan. Atau kita harus terlepas dari yang namanya kemusyrikan. Untuk itu begitu berkenalan dengan beliau dan saya terbuka apa adanya dengan keadaan yang saya alami perjalanan panjang. Begitu erat dan dekat dengan beliau sampai saya meminta beliau meruqyah saya sendiri, dan akhirnya alhamdulillah dengan ruqyah saya merasa sangat ringan. Badan saya jasmani dan rohani dengan begitu banyak dinamika bisa secara ringan menikmati kehidupan dan menjalaninya. Terlepas dari itu, saudara saya, teman saya, kerabat saya, ada beberapa yang mengalami berbagai kasus. Seperti ada saudara saya, beliau buang airnya selalu keluar darah. Sudah berobat sampai diopname, sampai transfusi darah, itu juga belum sembuh. Alhamdulillah konsultasi ke Pak Ustadz Arif, beliau mendiagnosa, lalu tim beliau juga membantu di atas panduan beliau, dan alhamdulillah saudara saya itu sekarang sudah sembuh. Sampai dia berat badannya kurang lebih 15 kilo turun karena buang-buang airnya keluar darah. Lalu ada beberapa pengalaman lain lagi dari teman saya, itu waktu saat saya meminta bantuan Pak Ustadz Arif, itu ada perilaku yang kurang pas, yaitu pada waktu jam tertentu merasa gelisah. Jadi pagi gelisah, sore gelisah, tidurnya tidak teratur. Ternyata begitu berkonsultasi, ada pengaruh-pengaruh yang namanya potensi sihir ataupun santet. Alhamdulillah dengan ruqyah secara berangsur-angsur kembali normal. Bukan hanya itu, banyak yang sudah saya kenalkan dengan Pak Ustadz Arif dan tim Pak Ustadz Arif, mereka merasa banyak sekali manfaatnya. Ada yang masih mudanya, teman saya itu olah kanuragan, punya ilmu kebal, juga punya tenaga dalam dan semuanya. Tapi nuansa itu semua membawa perilakunya mereka itu atau teman saya itu sangat temperamental, heroik, dan juga sangat sensitif dari berbagai macam yang namanya mudah tersinggung. Dia sangat merasa tidak nyaman, akhirnya berkonsultasi dengan Pak Ustadz Arif, didiagnosa, alhamdulillah beberapa rekan, teman, saudara saya yang saya kenalkan, mereka ikut pengajian, bahkan pun ikut pelatihan Pak Ustadz Arif. Pengalaman terkini ada teman saya tugas di Kalimantan. Beliau pernah waktu saat di Banyuwangi, saya ajak untuk ikut pelatihan ruqyah syariah yang mandiri di tempat Pak Ustadz Arif di Stikes, kurang lebih sekitar 700 peserta yang ikut pelatihan ruqyah tersebut. Sampai dia berpindah tugas ke Kalimantan, tidak terasa dia sempat diopname. Itu menggigil kalau setiap sore sampai malam hari, kedinginan dan ketakutan. Diagnosa di medis mengatakan tidak ada sakit.
ujung-ujungnya dia penasaran, kok tidak ada sakit, kok saya diopname dan saya tidak sehat, badan saya lemah, kedinginan, ketakutan. Dia teringat waktu dia ikut pelatihan ruqyah di Banyuwangi. Akhirnya dia mencoba berpasrah diri, bertawakal diri, beribadah, dan mencoba meruqyah mandiri sendiri. Sebelum dia mengkonsultasikan lebih jauh, dia ruqyah mandiri. Dia merasa saat itu keluhan yang tadinya kedinginan itu berkurang. Bulu badannya merinding, kira-kira gitu. Bulu romanya merinding waktu saat dia ruqyah mandiri, dia muntah-muntah. Tapi menariknya kalau ruqyah syar'i itu muntahnya tidak keluar makanan, tapi hanya keluar cairan atau ludah saja. Besok lagi dia ruqyah, kurang lebih 3 hari ruqyah, dia merasa lebih nyaman, dia minta keluar dari rumah sakit. Karena dokter juga bilang, ini menurut diagnosa, Bapak hasil labnya bagus. Akhirnya dia meminta pulang. Lalu dia telepon saya, Pak Hadi, saya waktu itu masih ingat Bapak ngajak saya pelatihan ruqyah di tempatnya Pak Ustadz Arif, waktu itu pelatihannya di Banyuwangi. Saya keingat, jadi cerita pengalaman tadi dia, dan dia merasakan manfaatnya. Alhamdulillah bukan sedikit, sudah banyak teman, saudara, kerabat yang juga saya ajak berkenalan dengan Pak Ustadz Arif dan timnya. Dan alhamdulillah Pak Ustadz Arif pun sangat mau melayani. Tausiah-tausiah yang beliau sampaikan bahwa kita harusnya menjadi orang yang bisa melayani, betul-betul beliau layani. Beliau bahkan datang ke tempat kami di Jakarta memberikan pelatihan kepada ratusan orang. Beliau mendatangi pasien. Sepanjang saya lihat kalau beliau bisa, beliau akan menyisihkan waktu. Saya kadang-kadang, Pak Ustadz kapan istirahatnya? Saya bilang Pak Ustadz Arif begitu. Sampai seperti itu. Mungkin Allah memberikan ridho kepada beliau, dan insya Allah kita berdoa bersama-sama agar Pak Ustadz Arif dan tim ruqyah syariah yang diberikan dengan tuntunan-tuntunan dari petunjuk Rasulullah dan tuntunan dalam agama Islam ini tetap bisa terjaga, tetap bisa lestari, dan juga bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya saya, teman, kerabat, tapi siapapun saja mereka yang bisa dijangkau oleh dakwahnya Pak Ustadz Arif dan tim ini, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Bagi yang belum merasakan, silakan bisa berkonsultasi terlebih dahulu, bisa mengenalnya, bahkan kalau bisa diterapi oleh beliau maupun tim beliau. Saya mendengar kabar Pak Ustadz Arif ingin membangun atau membuat tempat wadah berupa rumah ataupun tempat dakwah yang permanen. Memang sudah seharusnya beliau punya tempat yang permanen untuk memberikan pelayanan berupa dakwah, pelayanan kepada pasien, atau pelayanan kepada mereka yang membutuhkan terapi ruqyah, berkonsultasi tentang hal tauhid. Ini sudah seharusnya harus hadir. Nah, untuk hadir itu tidak bisa beliau sendiri. Membutuhkan dana yang cukup, tenaga, pemikiran, tempat, lokasi, dan bangunan. Untuk itu, mari bersama-sama kita berpartisipasi ke dalam dakwah ini, dakwah tauhid ini, dakwah ruqyah yang syar'i ini, kita lestarikan untuk juga bersama-sama secara perlahan-lahan bahwa kemusyrikan atau kesirikan itu bisa semakin lama semakin berlalu dengan hadirnya media tauhid, dakwah, dan ruqyah syariah ini. Untuk itu, partisipasi untuk kita bersama-sama menyumbangkan apa yang kita miliki di jalan dakwah, di jalan agama, di jalan Islam, ini sudah sewajarnya dan seharusnya. Mari bersama-sama kita bisa membangun rumah ruqyah, rumah training, ataupun rumah ruqyah center yang ada di tempat Pak Ustadz Arif nanti, agar supaya bermanfaat bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi kehidupan dan lingkungan di mana kita berada. Insya Allah, mari bersama kita bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang mengikuti video ini.
Beliau sudah bertutur kata dari awal sampai akhir, tinggal bagaimana kita memahaminya, meresponnya. Semoga dengan diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya, dilonggarkan untuk ikut ta'awun dalam program pembebasan rumah dan lahan yang hingga hari ini sudah alhamdulillah terkumpul 175 juta rupiah ya dari berbagai sumber. Jadi semoga dengan penuturan video kali ini dari beliau menambah dan membuka pintu hati semuanya, jamaah yang mengikuti, semua yang terhubung dengan video ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.